Halo semuanya, kembali lagi di soal matematika episode ke-25. Kali ini tentang kalkulus vektor. Ya, oke. Jadi ada soal berbahasa Jepang, saya artikan dan minta mahasiswa saya mengerjakan. Salah satu jawabannya adalah diberikan oleh Paul Taniwan. Di sini Paul mengerjakan menggunakan latex dan diketik sangat rapi. Jadi saya meminjam jawabannya untuk dipresentasikan di video kali ini. Soalnya seperti ini ya. Ada konstanta, ada 4 titik yang berada di bidang yang sama, di mana titik D ini bergantung sama A dan agak diganggu oleh Z ini. Nah, di soal pertama kita harus membuang atau mengganti nilai yang mengganggu itu dengan konstanta A saja gitu ya, dengan suatu A berapa gitu, gitu. A ditambah atau A dikali berapa gitu misalkan ya. Nah, setelah itu berarti D ini akan bergantung sama A saja. Dengan kata lain, posisi titik akan bergantung oleh nilai A yang diisi. Untuk suatu nilai A, nanti D ini akan mampir ke garis segmen AB. Nah, saat mampir kita sebut sebagai titik P dan diminta cari koordinat. Oke. Nah, untuk nilai A yang lain, titik D akan mampir ke segmen AC. Ya, sebut saja titik tersebut sebagai Q dan carilah koordinatnya. Nah, kalau ada kata yang bingung di sini nih, ada kata atas, kata Paul ini membingungkan gitu dan cukup ambigu di 3 dimensi. Jadi mungkin kata atas ini boleh dianggap tidak ada dulu aja ya. Titik D-nya berada di garis gitu tanpa atas. Ya. Ini ya pengaruh translate lah dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Bahasa Jepangnya ada lambang ini ya yang artinya ini atas gitu ya, di atas gitu. Oke, lanjut lanjut. Di poin ketiga, kita sudah punya ABC, punya APQ. Di sini diminta cari rasio dari luas kedua segitiga tersebut, ya. Luas kedua segitiga tersebut. Cari rasionya. Oke, mari kita lihat jawaban dari Paul. Ini sangat baik ya karena dilengkapi dengan kalimat penjelasan gitu ya, kayak menceritakan jadi Paulnya ini sangat baik bagi saya. Nah, yang pertama kita mau membuang Z itu ya. Dalam arti kita tulis Z-nya dalam A something. Nah, yang kita ketahui hanya A, B, C, D itu ada dalam satu bidang yang sama. Artinya kalau kita membuat 3 vektor dari keempat titik tersebut, ketiga ketiga vektor ini akan berada di bidang yang sama kan? Akan berada di bidang yang sama. Artinya kalau misalnya saya crosskan sepasang vektor, taruhlah A, B, dan AC, saya crosskan dapat vektor yang tegak lurus ke keduanya, maka vektor ini juga akan tegak lurus dengan bidang itu kan. Dengan kata lain, vektor ini kalau saya dotkan dengan vektor sisanya, itu akan bernilai 0. Nah, pasangan ini boleh apapun bebas. Nah, sama Paul di sini pilihnya AC sama AD yang di cross. Sisanya yang didotkan itu AB berarti. Hasil dot dan cross ini hasilnya adalah 0 harus karena dia sebidang. Nah, dengan memanfaatkan ini cukup dihitung determinan ini ya. Ini input dari AB, ini AC, ini AD, cukup menghitung determinannya dan kita dapat hubungan dari Z dan A gitu ya. Dari determinan ini sama dengan 0, dapat Z sama dengan A-1. Ini sudah sangat baik sekali. Nah, kemudian di perhitungan selanjutnya, Z sudah diganti sama ini nih. Oke. Nah, kata soal, D itu akan mampir ke segmen AB. Ya, segmen AB. D itu ada di sini. Ya. Segmen sama garis agak beda ya. Kalau garis itu full, segmen itu cuma segini tok. Sama Paul dibuat dulu parameterisasinya atau persamaan garisnya lah istilahnya ya. Nah, di sini Paul menggunakan titik B tapi vektor arahnya AB.
Jadi kalau seperti ini panahnya begini, dia menggunakan titik yang di belakang, ya di akhiran. Oleh karena itu parameternya akan menjadi min 1, 0. Gitu. Kalau misalnya ini mau menggunakan titik A, maka parameternya nanti 0, 1 gitu ya, dengan vektor arah yang sama. Atau kalau misalkan vektor arahnya ini dibalik ke sini, nanti juga lambdanya 0, 1. Oke, ya nggak apa-apa ini B, ini AB, nanti lambdanya ada di sini. AC-nya juga sama Paul ini C, ini AC. Jadi titik ininya yang di ujung akhir. Akibatnya parameternya juga dari negatif 1 sampai 0. Nah, katanya D akan mampir ke garis ini sama garis ini. Berarti ada suatu A sedemikian sehingga yang ini sama dengan dia ini. Juga nanti ada suatu A sedemikian sehingga yang ini sama dengan yang ini. Jadi kita lihat bersama. Pertama yang ini sama ini dulu nih. Kita samakan. Artinya kita sebenarnya punya 3 persamaan ya. Yang ini sama ini, yang tengah sama yang bawah. Tapi kita punya 2 hal yang tidak diketahui. Nah, untuk menyelesaikan yang seperti ini, kita pandang 2 persamaan dulu. Sama Paul pandang yang ini sama ini. Selesaikan A dan lambda untuk kedua pasang ini. Dapat A-nya sekian, lambdanya sekian. Lalu secara strong, Paul tinggal mengganti A-nya ke sini untuk mendapatkan titik ini. Sama mengecek lambdanya kalau dimasukkan ke sini, dapat titik yang sama atau tidak. Jadi ternyata sama artinya memenuhi ya, bagus ya. Lalu satu lagi ya, yang AC sama yang D ini diperiksa juga. Gitu. Nah, di sini perlu pintar-pintar juga ya memilih. Paul pintar memilih yang ini karena komponennya paling sedikit sama yang ini. Nah, di sini cukup cerdik 3 mu-nya dibiarkan karena semua ini 3 mu semua kan. Jadi bisa didapat hanya 2, 3 mu-nya berapa itu yang dihitung bukan mu-nya. Ini juga oke. Nah, sisanya tinggal periksa masukan gitu ya. Nah, sebenarnya waktu memasukkan ini tidak harus masukkan ke ini semuanya ya. Tidak harus. Kita cukup memeriksa persamaan yang tidak digunakan saja. Misalkan yang ini. Ya. Kita cukup periksa ini apakah ini dan ini sama atau tidak gitu. Untuk memastikan A dan mu-nya ada solusi atau tidak. Ya, solusinya sesuai atau tidak. Nah, setelah itu dapatlah P dan Q ya. Bagus. Nah, di sini sebenarnya ada alternatif ya. Coba kita lihat. Ini A, B, ini D. Selain melihat persamaan garis AB, kita juga bisa memanfaatkan sifat vektor AB sama AD. Ya, vektornya bersifat sejajar, berarti AD itu akan sama dengan konstanta AP. Gitu kan? Nah, di AD ini nanti vektornya bergantung dengan A. Yang AB ini kan sudah konstanta dikalikan dengan K, nanti berarti ini bergantung dengan K. Jadi kita selesaikan untuk A dan K, itu juga bisa. Ya, mirip dengan menyelesaikan A dan lambda di sini. Ya, alternatif yang lain untuk yang AC juga sama ya. AC ini D juga sama. Jadi taruhlah AD sama dengan MAC gitu. Ya, jadi di sini nanti A, di sini apa M gitu. Kita selesaikan A dan M. Ya, ini gambaran cara lainnya. Oke. Lanjut. Nah, di sini Paul sudah mendapatkan titik P dan Q. Pertama, Paul coba periksa AB.AC. Ya, ternyata hasilnya 0 nih. Artinya AB itu tegak lurus dengan AC. Ini fakta yang bagus juga untuk dilihat. Ini A, ini B, ini C, ini tegak lurus di sini. Berarti kalau saya mau cari luas segitiga ini, saya cukup panjang ini sama panjang ini toh.
gitu. Apalagi Q dan P ada di tengah-tengahnya. Tidak pasti di tengah sih, ada di segmennya gitu. Di mana luas ini juga tinggal panjang ini sama panjang ini. Jadi Paul tinggal periksa panjang AP, panjang AQ, panjang AB, panjang AC. Dan tinggal diganti aja. Nah, kalau misalnya proses ini tidak ada, apakah masih bisa diperiksa? Masih bisa. Ya, masih bisa. Tetap setengah AP, AQ, setengah AB, AC. Tapi di sini kalau tidak tahu sudutnya, kasih aja sinus dari A. Anggap aja ini ada sudut theta, kita nggak tahu berapa sinus dari A. Gitu. Oh, nanti sama saja nih saling menghabiskan. Jadi yang ini boleh di skip. Boleh di skip. Lalu, kalau misalnya di awal kita mengerjakannya dengan pandangan vektor yang sejajar ini, kita akan mendapatkan nilai K, kita akan mendapatkan nilai M. Lalu coba perhatikan yang formula terakhir ini, ya, yang di sini. Kalau AP-nya kita sudah tahu, itu adalah KAB, gitu. Dan AQ-nya kita sudah tahu, MAC, gitu. Berarti sudah saling menghabiskan kan norma AB dan norma AC-nya. Yang kita perlukan hanya K kali M saja. Gitu. Nah, jadi kalau di nomor 2 kita selesaikan menggunakan vektor sejajar, mendapatkan K dan M, di nomor 3 kita sebenarnya tidak perlu menghitung panjang-panjang ini. Ini juga bisa di skip kalau di awalnya menggunakan vektor sejajar. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini Paul juga bagus ya. Dia menyisipkan ilustrasi dari apa yang sedang kita kerjakan tadi. Jadi ada titik A, titik B, titik C. Mereka ada dalam satu bidang yang sama. Nah, mungkin ini kurang kelihatan ya. B-nya ada di belakang bidang abu-abu. Di sini saya coba gambarkan juga menggunakan GeoGebra. Susah banget ngomongnya. Ya. Nah, B itu ada di bawah nih, di bawah bidang XY. Ya, karena Z-nya minus 2. Oke. Nah, ini ada A, ada B, ada C. D-nya di mana? D itu garis yang ini nih, yang digambarkan oleh Paul. Kenapa kok bisa garis? Kita coba lihat lagi. D-nya itu di sini nih. Nah, yang ini. Ya. Kalau kita kelompokkan yang tidak ada A-nya, minus 7, 14, min 1. Yang ada A-nya kita kelompokkan juga, 5, min 8, 1. Maka ini tidak lain tidak bukan adalah persamaan garis yang bergantung dengan parameter A. Gitu. Ya. Jadi inilah wilayah yang bisa diisi oleh D. Ya. Titik-titik D itu ada di garis ini. Nah, kalau dia-nya menyentuh AB itu di B ini, menyentuh AC itu di sini. Nah, pada dasarnya seperti ini saja ya ilustrasinya. Nah, kalau dibilang di atas garis AB, ini jadi membingungkan posisi di atas itu di mananya, gitu ya. Jadi Paul agak bingung. Awalnya dipikir mungkin daerah sini juga termasuk atasnya AB kali gitu. Jadi banyak gitu pilihan D-nya, gitu ya. Makanya ini jadi kacau ya dengan dengan adanya kata atas tadi gitu. Jadi saya juga sambil belajar bahwa translate itu ya tidak serta-merta kata per kata gitu ya. Karena saya ini benar-benar translate dengan manual ya, dengan pengetahuan saya sendiri. Di sana itu ada lambang ini yang artinya di atas gitu. Dan saya sadar kalau lebih nyaman kalau atasnya nggak perlu ya, digaris langsung, tepat langsung digaris. Karena pada awalnya saya berpikir
toh di atas lantai sama di lantai itu nggak beda jauh gitu ya. Kadang kita bilang di atas lantai sama di lantai itu untuk menyatakan hal yang sama, padahal bisa saja berbeda gitu ya. Kayak misalkan di meja gitu. Di meja itu bisa jadi buku meja di sini, di atas meja di sini gitu. Bisa juga di atas meja itu di sini ada rak gitu, ada buku. Nah, bisa juga bilang di atas meja itu yang di sini, bisa juga yang di sini. Jadi agak ambigu kata di atas di sini memang ya. Ya, oke lah. Nah, seperti itu soal kali ini ya, sangat bagus yang dikerjakan oleh Paul ini karena ada kalimat penjelasannya dan dibuat bagaikan bercerita ya, kayak sekarang kita punya gitu ya. Saya sangat suka yang begini. Oke, terima kasih Paul sudah mengerjakan. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa.